Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtar Kartika Dibuwono. Selamat malam untuk Bu Saryani selaku dosen mata kuliah seminar di STP Alta. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Kopi Terhadap Minat Pembeli di Coffee Tea and Me. Pertama, latar belakang saya, coffee shop atau warung kopi atau bisa disebut dengan kedai kopi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebuah tempat yang menjual kopi dan beberapa jenis minuman lainnya serta makanan kecil dengan harga yang relatif murah. Di sini kualitas kopi sangat menentukan minat beli pelanggan karena kualitas kopi menjadi tolak ukur rasa dalam secangkir kopi yang nantinya akan dikonsumsi oleh penikmat kopi tersebut. Kepedulian terhadap kualitas kopi akan berdampak langsung terhadap kualitas pembeli yang datang, bahkan tidak menutup kemungkinan para pelanggan akan terlibat langsung dalam mempromosikan kepada orang lain untuk berkunjung ke coffee shop tersebut. Fokus masalah saya adalah bagaimanakah pengaruh kualitas kopi terhadap minat pembeli di Coffee Time Coffee. Batasan masalahnya adalah penelitian akan dilakukan di Coffee Time. Permasalahan yang akan dibahas mengenai kualitas kopi terhadap konsumen yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah konsumen yang berkunjung ke Coffee Time. Tujuan penelitian saya adalah mengetahui apakah kualitas kopi berpengaruh terhadap minat pembeli di Coffee Time dan untuk mengetahui kendala di lapangan dan upaya yang harus dilakukan oleh karyawan Coffee Time. Yang pertama, landasan teori kualitas. Menurut Martinitz dalam Badri, ada 6 spesifikasi dari dimensi kualitas produk barang yang relevan dengan pelanggan, yaitu performance, range and type of features, reliability and durability, maintainability and serviceability, sensory characteristic, ethical profile and image. Definisi kopi. Kopi adalah minuman hasil dari seduh biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk dengan ukuran tertentu. Menurut tim karya tani mandiri, kopi merupakan salah satu komoditas yang dibudidayakan lebih dari 50 negara di dunia. Indonesia menjadi produsen kopi terbesar urutan ketiga setelah Brasil dan Vietnam. Sejarah kopi ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 800 sebelum Masehi. Ada juga yang mengatakan pada tahun 850 sebelum Masehi. Pada tahun 850 Masehi di daerah Ethiopia oleh seorang pengembala kambing yang melihat kambingnya tetap terjaga setelah matahari terbenam karena sebelumnya kambing tersebut memakan buah kopi yang ditemukan saat di ladang. Ia pun mencoba memasak dan mengonsumsinya. Lalu kebiasaan itu terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara Afrika. Namun metode penyajiannya masih menggunakan metode konvensional. Barulah beberapa ratus tahun kemudian biji kopi ini dibawa ke Arab dan mengalami kemajuan dalam proses penyajian, dan pada akhirnya kopi tersebut dapat dibawa ke Eropa. Jenis kopi yang pada umumnya ada 3, yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Selanjutnya adalah pengolahan biji kopi. Pengolahan biji kopi pada umumnya itu ada 3 cara. Yang pertama itu ada natural process. Natural process itu buah kopi yang dikeringkan masih dalam berbentuk buah atau cherry, lengkap dengan semua lapisan-lapisannya. Prosesnya yang natural dan alami ini akan membuat cherry terfermentasi secara natural proses natural
yaitu adalah dimana buah kopi yang dikeringkan masih dalam berbentuk buah ceri lengkap dengan semua lapisannya. Proses yang natural dan alami ini akan membuat ceri terfermentasi secara natural karena kulit luar ceri akan terkelupas dengan sendirinya. Profil rasa pada umumnya, proses natural ini dianggap mampu memberikan notes ala buah-buahan atau fruity pada kopi. Kopi pun cenderung memiliki keasaman rendah, rasa-rasa yang eksotis dan bodi lebih banyak. Selanjutnya ada wash process. Wash process itu adalah dimana buah-buah ceri yang mengapung, buah-buah kopi yang mengapung akan dibuang, sementara yang tenggelam akan tetap dibiarkan untuk proses lanjutan karena ceri-ceri demikian dianggap telah matang. Selanjutnya kulit luar dan kulit daging ceri kopi akan dibuang dengan menggunakan mesin khusus yang disebut mesin pengupas atau depulper. Biji kopi yang sudah terlepas dari kulitnya ini kemudian dibersihkan lagi dengan memasukkannya ke dalam bejana khusus berisi air agar sisa-sisa kulit yang masih melekat bisa luruh sepenuhnya akibat proses fermentasi. Profil rasa umumnya kopi hasil wash process memiliki karakter yang bersih atau bersih, light, dan sedikit berasa buah. Bodinya cenderung ringan dan lembut dengan tingkat keasaman acidity lebih banyak. Bodi di dalam kopi ini biasanya diartikan dengan mouthfeel. Mouthfeel itu perasaan yang ada di mulut waktu minum kopinya, nanti jadi kerasa lebih padat atau cair gitu. Yang ketiga kita ada hybrid process. Hybrid process itu adalah penggabungan antara natural process dan wash process. Hybrid process itu pada umumnya yang diketahui ada pulp natural process, yaitu buah yang dipanen, buah kopi lalu dikupas dengan mesin mekanik untuk membuang kulit dan sebagian besar daging buahnya. Lalu biji kopi kemudian dijemur di meja pengering. Sisa-sisa daging buah yang masih lengket biasanya akan luruh pada proses ini. Konon katanya sisa-sisa daging buah yang turut dijemur itu memberi tambahan sweetness dan body pada kopi. Yang kedua ada honey atau milk process. Honey process atau milk process. Proses ini sebenarnya agak mirip dengan pulp natural. Umumnya digunakan di banyak negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica dan El Salvador. Belakangan ini proses ini juga semakin banyak dipakai di Indonesia. Ini proses itu caranya yaitu buah kopi akan dikupas dengan mesin mekanik. Tapi metode ini menggunakan lebih sedikit air jika dibandingkan pulp natural process. Mesin pengupas akan dikendalikan untuk menentukan seberapa banyak daging buah yang mau tetap ditinggalkan melekat dengan biji sebelum dijemur. Kulit daging yang tersisa ini dalam bahasa Spanyol diistilahkan dengan mil, yang berarti madu. Jadi bukan pakai madu beneran, tapi kayak karena sebutan bahasa Spanyolnya kulit daging yang tersisa itu mil, jadi disebutnya honey process. Selanjutnya pengolahan kopi menjadi siap konsumsi. Jadi setelah diproses dengan proses yang tadi, masuk ke pengolahan kopi yang akan siap diminum, yaitu ada proses roasting. Roasting itu adalah pemasakan kopi dengan cara dipanggang. Jadi roasting itu ada 3 proses, ada 3 reaksi yang sedang berjalan secara berurutan. Yang pertama itu ada drying. Jadi setelah dijemur dan dicuci sebelumnya, itu di dalam biji kopi itu masih ada sedikit
air yang berada di biji kopinya. Nanti proses pertama itu ada drying itu pengeringan. Jadi biji kopi nanti dikeringkan sampai di titik tertentu, lalu mengalami penguningan saat di roasting. Setelah penguningan nanti mulai berwarna coklat dan mulai timbul pecahan pertama atau first crack. Nah, setelah first crack ada roast development, yaitu itu waktu terpenting saat roasting untuk menentukan rasanya nanti. Setelah itu second crack. Setelah itu kopi dikeluarkan lalu didinginkan terlebih dahulu, baru disimpan untuk proses selanjutnya, itu resting. Resting itu biasanya antara 1 minggu atau bisa jadi 1 bulan untuk proses pengistirahatan kopi tersebut untuk siap diminum, agar rasa yang dihasilkan dari kopi setelah di roasting dan diproses sebelumnya agar keluar lebih enak. Selanjutnya setelah di roasting ada pengolahan kopi siap konsumsi menjadi minuman. Jadi setelah di roasting dan lain-lain sebagainya, kopi itu akan mengalami proses kopi itu akan mendapatkan proses untuk menjadi minuman. Itu ada 4 proses. Yang pertama adalah immersing method. Immersing method itu metode ini tuh konsepnya perendaman kopi dengan tingkat waktu tertentu. Biasanya alat yang digunakan metode immersion method ini French press. Jadi cukup memasukkan ground coffee ke dalam wadah coffee press, lalu masukkan air mendidih sesuai dengan takaran ground coffee yang kita gunakan, kemudian rendam selama 4-5 menit, lalu tekan kopi sampai ground coffee tidak tercampur dengan kopi yang sudah disajikan, lalu dituang ke gelas untuk bisa diminum. Yang kedua ada dripping method. Dripping method itu metode ini biasanya diterapkan menggunakan alat manual brew. Ini memiliki konsep tetesan karena proses penyeduhan ini dilakukan menggunakan kettle yang menyiramkan air ke atas ground coffee yang akan menetes secara perlahan ke dalam gelas. Biasanya manual brew yang menggunakan metode ini adalah V60, Kalita, Vietnam Green, dan masih ada lagi. Metode dripping juga dapat dikategorikan mudah karena kita cukup menaruh alat manual khususnya yang memiliki prinsip kerja dripping seperti V60. Kita V60 tinggal taburkan kopi di atas V60 yang tadi, yang sudah dilapisi oleh paper filter, kemudian siramkan air mendidih ke dalam ground coffee. Pastikan untuk green coffee-nya yang digunakan adalah medium, tidak terlalu kasar atau tidak terlalu halus. Ada pressing method. Pressing method itu mungkin hampir seperti kayak French press tadi ya, tapi ini agak berbeda sedikit karena metode ini biasanya hanya untuk menghasilkan espresso, baik secara manual maupun otomatis. Jadi pressing method itu biasanya menggunakan mesin espresso. Espresso itu ada mesin espresso yang manual yang namanya itu rockpresso, ada yang mesin espresso yang otomatis, biasanya mesin gede-gede gitu yang di coffee shop, itu mesin kopi yang gede. Sama ada aeropress.
Terus ada boiling method. Boiling method itu mungkin seperti kopi tubruk. Kopi tubruk itu salah satunya mungkin boiling method. Boiling method adalah metode kopi dididihkan langsung sehingga kopi akan terasa lebih nikmat rasanya. Kopinya langsung dididihkan, langsung campur sama air gitu. Yang selanjutnya standar kopi yang berkualitas. Menurut Kevin Knox dan Julie dalam bukunya berjudul Coffee Basics, kopi yang berkualitas dibedakan dari kualitas bahan baku kopi tersebut. Kualitas kopi berkonotasi pada tingkat yang lebih besar pada proses dan pemanggangannya. Syarat mutu kopi yaitu yang dari dry proses itu kadar air kopi maksimum kurang lebih 13% dari bobot. Kadar kotoran berupa ranting, batu gumpalan tanah dan benda asing lainnya maksimal 0,5% dari bobot. Bebas dari serangga hidup, bebas dari biji berbau busuk, berbau kapang dan bulukan. Biji tidak lolos ayakan 3 x 3 mm dengan maksimum lolos 1%. Untuk bisa disebut biji berukuran besar harus memenuhi persyaratan tidak lolos ayakan ukuran 5,6 x 5,6 mm dengan maksimum lolos 1%. Dan untuk pengolahan kering, kadar air maksimum 12%. Kadar kotoran berupa ranting, batu, gumpalan tanah dan benda-benda asing lainnya maksimum 0,5%. Bebas dari serangga hidup, bebas dari biji berbau busuk, berbau kapang dan bulukan. Ukuran biji kopi dan untuk jenis robusta dibedakan menjadi biji kopi ukuran besar tidak lolos ayakan lubang bulat untuk diameter 7,5 mm dengan maksimal lolos 2,5%. Untuk biji ukuran sedang tidak lolos ayakan lubang bulat ukuran 7,5 mm tetapi tidak lolos lubang bulat ukuran diameter 6,5 mm dengan maksimum lolos 2,5%. Biji ukuran kecil lolos ayakan lubang bulat ukuran diameter 7,5 tetapi tidak lolos lubang bulat ukuran diameter 5,5 dengan maksimum lolos 2,5%. Definisi pelanggan. Ya, definisi pelanggan menurut Greenberg, pelanggan adalah seorang individu atau kelompok yang membeli produk fisik atau jasa dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti harga, kualitas, tempat, pelayanan, dan lain sebagainya berdasarkan keputusan mereka sendiri. Pelanggan terdiri dari beberapa jenis, yaitu pelanggan internal. Pelanggan internal adalah sekelompok orang atau individu yang bertempat atau berlokasi dalam perusahaan dan umumnya memiliki andil atau pengaruh pada kinerja perusahaan. Yang kedua adalah pelanggan antara. Pelanggan antara adalah pelanggan sekelompok orang yang berada di antara produk namun bukan pemakai terakhir dari produk perusahaan. Pengertian pelanggan antara yang lain yaitu pelanggan antara adalah pelanggan yang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Contohnya retailer, dealer motor, biro jasa yang memesan kantor, kamar penginapan dan lain sebagainya. Dan ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah kelompok yang berada di luar perusahaan dan menerima produk dari perusahaan. Contohnya adalah pelanggan eksternal lain, pelanggan warung makan, pelanggan operator dan sebagainya. Selanjutnya ada definisi minat beli. Minat beli menurut Shimamura, minat adalah suatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap individu yang berminat terhadap suatu objek yang akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. Yang kedua, dan menurut Ferdinand, minat beli dapat diidentifikasikan melalui indikator sebagai berikut. Minat transaksional yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Ada minat referensial yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Minat preferensial yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
Minat eksploratif, yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Definisi coffee shop. Coffee shop itu menurut Kamus Bahasa Indonesia karya Purwadinata mengartikan coffee shop adalah sebuah tempat menjual kopi dan beberapa jenis minuman lainnya serta makan kecil dengan harga yang relatif murah. Jadi coffee shop itu lebih merujuk kepada sebuah organisasi yang secara esensial menyediakan kopi atau minuman panas lainnya. Ia berbagi dari ciri-ciri sebuah bar. Ia berbagi dan beberapa ciri sebuah restoran, tetapi ia berbeda dari sebuah warung. Seperti namanya, coffee shop berfokus untuk menyajikan minuman kopi dan teh, bahan makan ringan. Banyak warung kopi di Timur Tengah dan wilayah pendatang Asia Barat dan dunia Barat juga menyediakan shisha atau rokok di bahasa seperti rokok tapi menggunakan sebuah hookah. Yang menurut saya mengambil judul ini karena melihat penelitian terdahulu, yaitu skripsi berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian minuman di Malabar Mountain Cafe Kota Bogor oleh Desi Karina dibuat tahun 2016. Yang kedua, deskripsi berjudul pengaruh kualitas produk kopi terhadap kepuasan konsumen di Yellow Truck Coffee Bandung oleh Febiliani dibuat tahun 2016. Skripsi berjudul analisis minat beli pelanggan terhadap minuman kopi di Gufo Cafe Yogyakarta oleh Natalia Christy Setiawan dibuat tahun 2018. Ini kerangka pikir saya seperti ini dari Coffee Time, dan kualitas kopi yang digunakan di Coffee Time, minat beli pelanggan di Coffee Time, lalu rekomendasi pelanggan terhadap produk Coffee Time. Selanjutnya, waktu dan lokasi penelitian, yaitu waktu penelitiannya saya mengambil bulan April dan Mei. Jadi ini masih berlangsung penelitian juga dari mulai bulan April kemarin, karena kebetulan saya bekerja di sini dan juga Coffee Time ini baru dibuka bulan April kemarin. Lalu lokasi penelitiannya adalah Coffee Time Coffee di Jalan Solo, RT 3 RW 2 Ngentak Catur Tunggal, Kecamatan Depok Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hipotesi yang saya ajukan dalam ini diduga bahwa kualitas kopi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli pelanggan, dan kualitas kopi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap minat beli pelanggan. Jenis penelitian saya itu penelitian korelasional, yaitu untuk menguji ada tidaknya hubungan korelasi antara kualitas kopi dengan minat beli pelanggan. Populasinya saya populasi dan sampelnya itu adalah seluruh karyawan yang ada di bagian bar untuk mengetahui bagaimana kualitas kopi yang ada di kitchen yang ada di bar. Populasinya yaitu seluruh karyawan yang ada di bagian bar untuk mengetahui bagaimana kualitas kopi yang ada di bar Coffee Time Coffee Yogyakarta. Sampelnya itu mewawancarai supervisor atau orang lebih bertanggung jawab di dalam bar untuk mengetahui kualitas yang baik. Variabel dan indikator. Variabel independennya itu indikator variabel bebas X adalah kualitas kopi yang ada di bar Coffee Time Coffee. Variabel dependent indikator untuk variabel terikat Y adalah minat beli pelanggan. Metode pengumpulan data saya adalah metode observasi atau mengamati langsung proses pemilihan kopi dan melakukan interview, melakukan wawancara kepada senior tentang kualitas kopi yang baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.